Halo, apa kabar semua? Sering nggak sih Anda ngerasa frustrasi gitu ya sama nyeri sendi yang kayaknya nggak kelar-kelar? Di pinggang lah, lutut lah, udah coba macam-macam ya kan? Obat, suntik, tapi kok ya masih aja muncul lagi. Sampai kadang kita pasrah aja, mikir, ah ya udahlah, namanya juga udah tua. Tapi, gimana kalau ternyata ada cara lain yang lebih simpel? Hari ini kita mau coba telusuri nih, sebuah metode yang cukup bikin penasaran. Pijat sederhana, katanya cuma 3 menit tiap malam. Dan klaimnya bisa bantu banget ngurangin nyeri sendi. Kita bakal gali info dari materi judulnya Pam Sampun Kwanjal Tongcung Heso Masaji Bipop yang diulas oleh Dr. Andi Pratama, SPK-FR. Beliau ini spesialis rehabilitasi fisik. Jadi misi kita sekarang, kita bongkar bareng-bareng teknik ini. Titik-titik kuncinya apa aja, terus gimana cara amannya kalau mau coba di rumah. Oke, mari kita mulai. Iya, betul, Mestale. Keluhan nyeri sendi ini, umum banget dan ganggu kualitas hidup banget memang. Dan seringnya solusi yang ditawarin itu rasanya kok ya gitu-gitu aja, atau efeknya cuma sebentar kan? Nah, yang bikin materi ini menarik perhatian itu klaimnya yang spesifik banget. Fokusnya itu ke 3 titik aja di badan kita. Sumber ini bilang, kalau dipijat rutin tiap malam, cuma perlu 3 menit aja, itu perubahan nyata bisa dirasain dalam 3 hari. Cukup cepat ya. Klaim waktu yang spesifik ini kan yang bikin penasaran. Dan ini tuh bukan sekedar saran umum kayak, yuk olahraga gitu, bukan. Tapi teknik yang menurut ulasan Dokter Andi tadi, udah ngasih hasil bagus ke pasien-pasien lansia. Usia 60, 70, bahkan 80 tahun. 3 menit tiap malam, terus 3 hari udah ada hasil. Jujur nih, pertama denger kayaknya gimana gitu ya, kayak iklan banget nggak sih? Tapi sumber ini ternyata nyertain beberapa cerita loh dari Indonesia malah. Ini yang bikin kita jadi mikir lagi. Contohnya nih, ada Ibu Siti 78 tahun dari Surabaya. Beliau itu udah belasan tahun, lebih dari 15 tahun lah, punya masalah nyeri lutut. Sampai mau jalan keliling taman aja susah banget. Udah coba macam-macam pengobatan juga. Tapi setelah rutin pijat 3 titik ini tiap malam selama 2 bulan, kabarnya nih beliau bisa jalan 30 menit tanpa pakai tongkat lagi. Bayangin coba perubahannya. Itu sebuah lompatan yang, wah, signifikan sekali ya. Dari yang tadinya susah gerak, jadi bisa jalan bebas setengah jam. Dan ceritanya nggak cuma satu itu aja. Ada lagi nih, Pak Budi, 70 tahun dari Jakarta. Masalahnya beliau ini frozen shoulder. Atau kalau di sumber Koreanya disebut Osipkyeon, Osipkyeon. Itu sering diartiin bahu usia 50-an, karena ya memang sering muncul di usia segitu. Walau bisa juga di usia lain sih. Kasus Pak Budi ini katanya gara-gara kelamaan kerja depan komputer, sampai tidurnya aja keganggu loh. Nah, ini nih bagian yang bikin saya pribadi jadi, hah, kok bisa? Ternyata saran dari dokternya itu bukan cuma fokus di bahu yang sakit. Justru Pak Budi ini disaranin buat mijet paha depannya. Tiap pagi sama malam katanya, masing-masing 3 menit. Awalnya aneh nggak sih kedengerannya? Bahu yang sakit kok yang dipijet paha? Tapi hasilnya, dalam seminggu aja, nyeri pas angkat lengan itu katanya udah berkurang jauh. Terus sebulan kemudian, bukan cuma bahunya yang mendingan, tapi nyeri pinggang sama lutut yang sering beliau rasain juga ikut membaik. Loh, gimana ceritanya pijat paha depan bisa nyambung efeknya ke bahu, pinggang, lutut? Sekaligus gitu. Ini koneksi yang nggak kepikiran loh. Nah, ini benar-benar nunjukin betapa terhubungnya sistem otot dan tulang kita ya, muskuloskeletal, itu satu kesatuan. Ketegangan atau masalah di satu area itu bisa banget bikin efek domino ke bagian tubuh lain yang kayaknya jauh gitu. Badan kita kan selalu coba ngompensasi. Kasus Pak Budi ini contoh nyata banget. Ada lagi, Ibu Rina, 68 tahun, dari Bandung. Beliau ini masalahnya dis atau bantalan tulang belakang di pinggang. Ini juga umum banget dan ganggu sekali. Dan lagi-lagi nih, solusinya agak unik. Fokusnya malah ke telapak kaki. Ibu Rina disaranin mijit area tengah sama yang deket tumit di telapak kakinya. Beberapa kali sehari. Dan dalam 3 hari aja loh, beliau udah ngerasa lebih gampang gitu lurusin punggung pas bangun pagi. Seminggu kemudian, wah, tongkat penyangganya jadi jarang dipakai. Tentu ya, kayak yang Anda bilang tadi, respons tiap orang kan bisa beda-beda kecepatannya. Sumbernya juga ngingatin itu. Tapi ya, perbaikan sirkulasi darah sama mungkin perubahan postur gara-gara stimulasi telapak kaki ini dianggap jadi kuncinya. Tepat sekali. Variasi individu itu pasti ada.
Nah, contoh terakhir yang menarik juga, Pak Joko, 72 tahun dari Yogyakarta. Beliau ini punya riwayat panjang nyeri sama bengkak lutut, sejak usia 40-an malah. Kemungkinan besar penyebabnya karena pekerjaan beliau yang nuntut berdiri lama, bertahun-tahun. Itu kan beban terus-menerus ya buat lutut. Nah, buat kasus Pak Joko ini, rekomendasinya fokus ke area belakang lutut. Ada titik spesifik di sana yang kalau di sumber Korea tadi namanya Wijunghyol. Atau ya gampangnya di lipatan belakang lutut kita, lipatan popliteal. Beliau ini rutin mijit area itu, 3 kali sehari, masing-masing sekitar 3 menit. Hasilnya nggak langsung maknyus gitu, tapi bertahap. Setelah seminggu katanya mulai lebih enak pas lurusin pinggang. Minggu kedua, nyeri lututnya berasa banget berkurangnya. Dan yang paling bikin kaget nih, masuk minggu ketiga, nyeri pinggang kronis yang udah beliau rasain lebih dari 40 tahun, itu kabarnya hampir hilang. Luar biasa banget ya, 40 tahun nyeri pinggang, membaik gara-gara pijat belakang lutut. Iya, kisah-kisah nyata ini memang kuat banget ya buat gambarin potensinya. Sekarang, yuk kita bedah lebih dalam lagi 3 titik kunci ini. Paha depan, telapak kaki, sama belakang lutut. Kita mulai dari yang pertama dulu ya, paha depan. Otot quadriceps femoris, atau kalau tadi istilah Koreanya, Detesadugen. Ini otot gede di depan paha kita. Iya, kayak kasus Pak Budi tadi kan, bahu sakit, pinggang nyeri, lutut juga kena. Solusinya mulai dari paha depan. Gimana sih logikanya? Apa yang terjadi kalau otot paha depan ini tegang atau bermasalah? Nah, gini, kalau kita lihat gambaran besarnya ya, otot quadriceps ini kan kuat banget. Kalau otot ini terlalu tegang, atau jadi memendek mungkin karena kita kebanyakan duduk, atau sebaliknya, aktivitas fisik tertentu yang bikin dia kerja keras terus, dia itu bisa narik tulang panggul kita ke depan. Istilahnya anterior pelvic tilt. Pergeseran panggul ini, ini bisa ngubah posisi lutut kita juga. Seringnya jadi agak ngunci ke belakang gitu, hiperekstensi. Rangkaian perubahan postur inilah yang sering jadi akar masalah nyeri. Nyerinya bisa di lututnya sendiri, atau malah di pinggang, karena tulang belakang kan harus ikut nyesuaiin lengkungan panggul yang berubah. Bahkan bisa merembet ke atas, sampai bahu. Karena seluruh rantai gerak tubuh kita, itu nyambung. Jadi pas kita melemaskan ketegangan di paha depan ini, itu bukan cuma ngurusin paha aja, tapi bantu balikin ke sejajaran panggul sama lutut. Ibaratnya, mutus rantai kompensasi yang bikin nyeri di mana-mana tadi. Jadi gitu ya? Logikanya bukan cuma otot lokalnya aja, tapi efeknya ke postur badan keseluruhan. Masuk akal sih sekarang kenapa bisa nyambung ke pinggang sama bahu. Terus, cara mijit area paha depan ini gimana biar bener dan efektif? Caranya sih relatif gampang ya, bisa sambil duduk di kursi kok. Pertama, coba cari garis bayangan gitu, dari tonjolan tulang panggul di depan, biasanya kerasa kok kalau diraba, lurus ke arah tempurung lutut. Nah, fokusnya di sepertiga bagian atas garis itu, yang lebih dekat ke panggul. Terus, pakai ibu jari atau buku jari deh, tekan pelan-pelan di area otot itu. Cari titik yang rasanya pas. Mungkin agak pegel atau nyeri dikit, tapi masih nyaman ya, bukan yang sakit tajam nusuk gitu. Begitu ketemu titiknya, bisa ditahan beberapa detik, atau digosok pelan ke kiri kanan, melintang gitu sama serat ototnya. Lakuin ini kira-kira semenit lah buat satu paha, terus ganti ke sisi satunya. Penting juga nih, napasnya biasa aja, jangan ditahan. Relax. Lakuin rutin ya, idealnya sih tiap malam kayak saran sumbernya. Kita geser ke titik kedua, telapak kaki. Tadi disebutnya area titik refleksi ya, atau bansagu. Ini kan yang disaranin buat Ibu Rina tadi ya. Kenapa kok telapak kaki jadi fokus buat masalah pinggang? Apa benar ini nyambung ke refleksiologi gitu? Betul banget. Yang menarik di sini memang konsepnya ya, bahwa telapak kaki kita ini kayak peta mini dari seluruh tubuh kita. Prinsip refleksiologi yang juga disinggung di sumber, itu percaya kalau ada banyak banget ujung saraf atau titik refleksi di telapak kaki. Dan titik-titik ini nyambung ke berbagai organ, kelenjar, dan bagian tubuh lain. Termasuk tulang belakang dan sendi-sendi besar kita. Nah, waktu kita mijat atau menstimulasi titik-titik ini, ada beberapa efek yang bisa terjadi. Pertama, bisa micu pelepasan endorfin. Itu kan senyawa kimia alami di otak kita yang fungsinya kayak pereda nyeri alami ya. Kedua, pijatan ini bisa ningkatin sirkulasi darah,
Nggak cuma di kaki aja, tapi ke seluruh tubuh. Bantu bawa oksigen, nutrisi, terus buang sisa metabolisme juga. Nah, karena koneksinya yang luas inilah, stimulasi telapak kaki dianggap bisa bantu redain nyeri di banyak area, termasuk lutut, pinggang, panggul, bahkan mungkin tempat lain juga. Konsep peta tubuh di telapak kaki ini emang sering dengar sih ya. Lalu cara praktisnya gimana nih mijet telapak kaki biar efektif? Ada area khusus yang perlu lebih diperhatiin nggak? Caranya juga gampang kok, bisa sambil duduk santai aja. Angkat satu kaki, taruh di atas paha atau lutut kaki satunya, biar telapak kakinya gampang dijangkau. Terus pakai kedua ibu jari buat neken dan ngurut seluruh permukaan telapak kaki, rata aja. Mulai dari tumit, gerak ke arah jari-jari. Kasih perhatian lebih dikit ke area lekukan di tengah telapak kaki, yang arch itu loh. Soalnya area ini sering dihubungin sama tulang belakang dan organ pencernaan di peta refleksi. Bisa pakai gerakan muter atau ditekan aja. Jangan lupain juga area bantalan di bawah jari-jari sama tumitnya sendiri. Lakuin pijatan ini kira-kira semenit lah buat tiap kaki. Kalau Anda punya bola pijat kecil atau bola tenis, itu bisa bantu banget loh buat ngasih tekanan lebih dalam dan rata. Tinggal injek, terus guling-gulingin aja bolanya di bawah telapak kaki. Oh iya, satu catatan penting nih dari sumbernya. Buat yang diabetes, apalagi kalau udah ada kebas-kebas, neuropati, atau ada luka di kaki, harus hati-hati banget ya. Hindari neken terlalu kuat dan selalu cek kondisi kaki sebelum dan sesudah mijat. Baik-baik. Dicatat ya pentingnya hati-hati untuk kondisi tertentu. Sekarang kita ke titik terakhir nih, yang ketiga. Area belakang lutut. Tadi disebutnya lipatan popliteal, istilah Koreanya Wi Jung Hyol. Titik ini kan yang bantu banget Pak Joko tadi, bahkan buat nyeri pinggang kronisnya. Apa sih rahasianya di balik titik ini? Kok bisa seberpengaruh itu sampai ke pinggang? Nah, titik Wi Jung Hyol ini memang dianggap sangat penting ya dalam kerangka pengobatan tradisional Asia Timur, kayak akupunktur, akupresur. Lokasinya itu pas di tengah lipatan belakang lutut. Titik ini ada di jalur energi tubuh yang namanya meridian kandung kemih, atau Bangguang Kyongnak. Ini salah satu jalur meridian terpanjang di tubuh kita. Alirannya dari kepala, turun sepanjang punggung, bagian belakang kaki, sampai ke jari kelingking kaki. Nah, karena lokasinya ada di jalur meridian yang lewatin punggung, jadi kalau kita menstimulasi titik Wi Jung Hyol ini, dipercaya bisa bantu ngebuka aliran energi dan ngelepasin ketegangan di sepanjang jalur itu, terutama di area punggung bawah atau pinggang, yang sering disebut regio lumbar, atau kalau nyeri ya yotong, yotong. Makanya titik ini sering banget dipakai buat ngatasin keluhan nyeri punggung bawah, tutnya sendiri. Wah, jadi ada kaitannya sama konsep jalur energi meridian gitu ya? Menarik banget ini koneksinya dari belakang lutut bisa ke pinggang. Terus, gimana cara stimulasi titik Wi Jung Hyol ini biar pas dan tepat? Buat stimulasi titik ini, duduk aja yang nyaman. Terus tekuk lututnya sedikit. Pakai jari tengah atau telunjuk buat ngeraba bagian tengah lipatan di belakang lutut. Nanti kerasa kok ada kayak cekungan dikit atau area yang lebih empuk di antara tendon-tendon. Nah, itu dia lokasinya. Titik Wi Jung Hyol. Wi Jung Hyol. Kalau udah ketemu, pakai ibu jari atau jari tengah buat ngasih tekanan. Cukup kuat tapi tetap nyaman ya ke dalam cekungan itu. Tahan tekanannya sekitar 2-3 detik, terus lepasin pelan-pelan. Ulangin nekan lepas ini sekitar 5-7 kali buat tiap lutut. Ingat ya, tujuannya itu ngasih stimulasi, bukan bikin sakit yang nggak ketahan. Kalau terlalu sakit, kurangin aja tekanannya. Kuncinya, lagi-lagi, konsistensi, lakukan teratur. Tapi ada satu peringatan penting lagi nih. Kalau lutut Anda lagi meradang akut, cirinya itu panas, bengkak jelas, kemerahan, sebaiknya hindari nekan langsung di titik ini. Fokus istirahat sama kompres dingin dulu aja sampai radangnya reda. Oke, jadi 3 titik ya. Paha depan quadraceps, telapak kaki, refleksi, sama belakang lutut, Wi Jung Hyol. Teorinya udah kita bedah nih. Tapi sebelum pendengar pada semangat nyoba di rumah nih, penting banget kita bahas soal keamanannya. Niatnya kan baik ya, mau redain nyeri, jangan sampai malah bikin cedera baru. Jadi, apa aja sih yang perlu diperhatiin biar pijatan ini aman dilakukan? Tentu. Keamanan nomor 1. Poin pertama dan paling utama. Jangan pernah mijet sampai rasanya sakit tajam atau nyiksa. Sensasi pegal atau nyeri enak itu wajar. Tapi kalau sakit tajam, itu sinyal dari badan buat berhenti atau kurangin tekanan. Dengerin badan Anda. Berarti intensitasnya harus pas ya, disesuaiin. Selain itu apa lagi? Hindari neken langsung di tonjolan tulang yang keras.
Fokusnya di otot sama jaringan lunak di sekitarnya aja. Tulang kan nggak dirancang buat ditekan-tekan gitu. Kompres area itu pakai handuk anget sebentar itu bantu nggak sih? Oh, sangat bisa bantu. Kehangatan itu bikin otot lebih rileks, aliran darah lancar ke situ, jadi lebih siap dipijat dan risikonya mungkin lebih kecil. Terus soal napas. Kadang kan kalau nahan sakit dikit kita suka refleks nahan napas ya. Nah, justru itu yang dihindari. Usahakan napas normal aja. Dalam, selama mijat. Nahan napas malah bisa bikin otot makin tegang loh, jadi nggak efektif nanti. Usahakan rileks saja. Soal durasi gimana? Apa makin lama makin bagus? Tadi sumbernya nyebut total 3 menit per malam ya. Betul, sumber ini nekenin banget kalau konsistensi itu lebih penting daripada lama-lama mijat dalam satu waktu. Cukup 1-2 menit per area, paha depan, telapak kaki, belakang lutut, mungkin diulang beberapa kali sehari kalau nyaman dan perlu, itu udah cukup kok. Jangan mikir harus mijat berjam-jam gitu. Tadi juga udah disinggung ya soal peradangan akut. Jadi kalau sendi lagi bengkak, panas merah, mending tunda dulu pijat di area itu. Atau cukup kompres dingin aja ya. Benar banget, kompres dingin itu lebih pas buat redain radang akut. Nanti kalau udah lebih tenang kondisinya, baru deh mulai pijat ringan pelan-pelan. Dan pastinya ada kondisi-kondisi medis tertentu yang sebaiknya konsul dokter dulu ya sebelum nyoba teknik ini. Contohnya apa aja tuh? Iya, penting banget ini. Konsultasi ke dokter kalau Anda baru aja operasi di area yang mau dipijat. Atau kalau punya implan sendi, sendi tiruan, atau kalau didiagnosis osteoporosis yang parah. Di kondisi-kondisi kayak gini, tekanan pijat mungkin perlu dihindari atau ada cara khususnya. Harus tanya ahlinya dulu. Terakhir nih, kalau udah selesai sesi pijat singkat ini, ada saran lain nggak? Dianjurkan sih kalau memungkinkan dan nyaman ya, lakukan peregangan ringan di otot-otot yang barusan dipijat. Dan jangan lupa minum segelas air putih. Ini bantu hidrasi, bantu badan juga buat buang sisa-sisa metabolisme yang mungkin lepas pas kita pijat tadi. Selain pijatan 3 menit ini, apakah sumbernya ngasih tips gaya hidup lain juga buat dukung kesehatan sendi dan biar efek pijatnya makin maksimal gitu? Tentu ada. Pijatan ini kan bagus ya, tapi bakal lebih optimal lagi kalau didukung gaya hidup sehat juga secara umum. Sumbernya itu nyaranin beberapa hal simpel, tapi dampaknya lumayan loh. Misalnya, biasain peregangan ringan 5 menit tiap pagi pas bangun tidur. Itu bantu bangunin otot sama sendi kita. Terus, ditambah jalan kaki minimal 10 menit tiap hari. Buat jaga sirkulasi sama mobilitas sendi, tanpa ngasih beban berlebih juga. Kebiasaan kecil tapi rutin ya kuncinya. Ada lagi nggak? Mandi air hangat sebelum tidur juga disaranin. Ini gak cuma bantu otot rileks setelah seharian kerja ya, tapi bisa juga ningkatin kualitas tidur. Tidur kan penting banget buat proses pemulihan badan kita. Kalau dari makanan, gimana? Ada pantangan atau anjuran khusus? Anjuran umumnya sih kurangi makanan yang banyak garam, natrium, sama makanan olahan atau processed food. Soalnya dua jenis makanan ini seringnya bisa micu peradangan di badan kita. Sebaliknya, banyakin makan sayur segar sama buah-buahan. Kan kayak vitamin, mineral, antioksidan tuh bagus buat jaringan ikat dan redam peradangan. Oke, peregangan pagi, jalan kaki, mandi air hangat, perhatiin makanan, dan yang paling ditekankan sumber ini tadi soal pijatannya sendiri adalah Konsistensi. Ini benar-benar kunci utamanya. Melakukan pijatan ini secara teratur tiap malam, meskipun cuma 3 menit, itu jauh lebih ngaruh daripada mijat lama, tapi cuma sesekali. Dan ini sebenarnya, jadi mikir juga ya, gimana kebiasaan-kebiasaan kecil kita lainnya dalam hidup yang mungkin kita anggap sepele, itu secara akumulatif bisa dukung atau malah justru ngehambat kesehatan sendi kita ya. betul banget itu. Jadi, kalau kita rangkum nih, inti dari penelusuran kita kali ini ya, dengan nyisihin waktu yang singkat banget, sekitar 3 menit aja tiap malam, buat fokus mijet 3 area kunci, yaitu paha depan, telapak kaki, dan belakang lutut, ada potensi nyata loh buat ngerasain pengurangan nyeri sendi yang mungkin udah lama Anda alami. Ingat lagi cerita Ibu Siti, Pak Budi, Ibu Rina, sama Pak Joko tadi. Perubahan signifikan itu mungkin aja terjadi kalau Anda lakuinnya dengan cara yang benar, aman, dan yang paling penting, apa tadi? Konsisten. Nah, sebagai penutup nih, saya mau ngajak Anda buat merenung sebentar. Terinspirasi dari konsep keterhubungan tubuh yang kita bahas tadi ya. Kita kan udah lihat gimana titik di paha depan bisa nyambung ke bahu, gimana telapak kaki kehubung ke pinggang, terus belakang lutut berkaitan sama punggung bawah. Sekarang coba deh perluas pemikiran ini.
bagian mana lagi dari rutinitas atau kebiasaan harian Anda, sesuatu yang mungkin nggak pernah Anda sambungin sama nyeri sendi Anda. Yang tanpa disadari, bisa jadi ikut andil bikin sakit. Atau sebaliknya, malah bikin nyaman, yang Anda rasain sekarang. Mungkin cara Anda duduk berjam-jam depan layar, jenis sepatu yang Anda pakai tiap hari, tingkat stres Anda, atau bahkan pola tidur Anda. Ini semacam ajakan aja sih buat mulai ngeliat tubuh Anda dan kebiasaan Anda secara lebih utuh gitu, sebagai satu kesatuan yang saling mempengaruhi. Wah, itu pemikiran yang menarik banget buat dibawa pulang dan direnungin lagi ya. Terima kasih banyak ya sudah menyimak penelusuran mendalam kita kali ini. Semoga apa yang kita diskusikan bisa ngasih perspektif baru dan manfaat nyata buat Anda semua. Sampai jumpa di kesempatan lainnya.